Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang chapter keempat, yaitu tentang metode perancangan sistem informasi. Nah, ini adalah beberapa metode perancangan sistem informasi. Jadi, apa itu metode? Metode itu metode perancangan atau metode pengembangan itu adalah sebuah cara yang tersistem atau terukur atau teratur yang mempunyai tujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi suatu kebutuhan. Nah, pada awalnya metode pengembangan sistem itu berawal dari metode yang paling klasik, metode yang paling sederhana ataupun yang menjadi dasar sebelum metode-metode lain ditemukan, yaitu adalah metode SDLC atau System Development Life Cycle, di mana metode ini memiliki beberapa model dalam penerapan tahap prosesnya. Beberapa model dasar akan dibahas pada bab-bab yang akan datang. Nah, selain model-model dasar yang akan dibahas, tentu akan banyak model-model yang muncul ketika memodifikasi model-model SDLC secara dasar. Jadi dasarnya itu adalah metode SDLC, kemudian dikembangkan menjadi metode-metode yang lain. Nah, di sini bisa dilihat terdapat beberapa macam variasi dalam metode perancangan atau metode pengembangan sebuah sistem informasi. Ada metode SDLC itu sendiri, kemudian ada waterfall, ada prototype, dan juga ada RAD. Dan tentunya masih banyak metode-metode yang lainnya. Contohnya misalkan kayak iteratif, spiral, scrum, dan yang lain-lain. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu adalah sebuah SDLC. Nah, model SDLC ini bisa disebut juga mirip-mirip seperti model waterfall nantinya ketika sudah dikembangkan, atau sering juga disebut dengan model sequential linear atau alur hidup klasik atau classic life cycle. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup sebuah sistem secara berurutan, dimulai dari proses pendefinisian scope ataupun ada yang mendefinisikan dari scope-nya, kemudian dicari analisa masalahnya, kemudian dibentuk requirement analisisnya, kemudian dibuat logical design-nya, ada decision analysis, kemudian ada physical design, terus selanjutnya dilakukan pembangunan dan juga testing, terus kemudian dilakukan implementasi, yaitu berupa instalasi dan juga delivery. Kemudian di sini digunakan produknya ataupun sistem yang sudah dibangun. Nah, terus kemudian nantinya ketika ada pengembangan, penambahan fitur ataupun upgrade, maka berulang lagi prosesnya, yaitu di mana di sini para pemegang jabatan gitu ya, ataupun para stakeholder berkumpul untuk menentukan apa yang akan dibangun. Nah, terus kemudian berulang lagi mulai dari mendefinisikan scope-nya atau ruang lingkupnya. Nah, model ini adalah model yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan sebuah sistem dengan spesifikasi yang tidak berubah. Jadi artinya ketika sudah ditentukan, nah itu yang akan dikerjakan sampai di akhir. Model ini telah menjadi dasar dari model yang ada nantinya dalam melakukan perbaikan model pengembangan sistem. Nah, model ini juga cocok digunakan untuk kebutuhan project yang sudah sangat dipahami gitu, ataupun memungkinkan terjadinya perubahan kebutuhan selama pengembangan sistem tersebut, tetapi secara sederhana. Nah, hal positif dari model ini adalah struktur tahap pengembangan itu jelas. Dokumentasi dihasilkan di setiap tahap pengembangan dan setiap tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan. Jadi artinya tidak ada tumpang tindih. Jadi satu proses itu selesai, maka akan dilakukan sebuah dokumentasi ataupun sebuah penyimpanan. Nah, terus selanjutnya adalah waterfall. Nah, waterfall ini adalah pengembangan dari metode SDLC. Nah, di mana di sini ada beberapa fase yang dilakukan juga secara berurutan, dan dia akan
mengerjakan fase selanjutnya setelah fase sebelumnya selesai. Contohnya misalkan di sini yang paling atas itu adalah sebuah analisis kebutuhan sistem, di mana proses pengumpulan requirement atau spesifikasi dari sebuah sistem dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem tersebut agar dapat dipahami sistem tersebut bentuknya seperti apa, speknya seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Kemudian di tahap selanjutnya adalah sebuah fase desain. Nah, desain di sini yaitu dilakukan sebuah desain sistem dengan melakukan proses beberapa langkah yang fokus pada pembuatan desain sistem tersebut. Mulai dari struktur data, arsitektur software, desain tampilan, desain bisnis proses. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah di develop atau dibangun atau dilakukan pengkodingan. Nah, mulai dari fase sebelumnya atau dari tahap desain. Nah, setelah dibangun desain tersebut kemudian ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bentuk program sistem atau dibangun sistemnya melalui coding atau pengkodaan. Nah, hasil dari tahap ini adalah sebuah program komputer yang sesuai dengan desain yang telah dibuat dan disesuaikan pada tahap desain. Kemudian fase selanjutnya adalah fase pengujian atau testing, di mana di sini pengujian fokus pada sistem secara segi logik dan juga fungsional dan memastikan bahwa semua sistem sudah diuji atau semua fitur sudah dicoba. Nah, terus kemudian nanti ada fase supporting atau fase pemeliharaan, di mana setiap tahap pendukung dan juga pemeliharaan dapat melalui proses pengembangan mulai dari analisis, spesifikasi, desain untuk perubahan sistem yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat sistem yang baru ya. Jadi model supporting dan juga maintenance itu sebenarnya bisa berjalan secara paralel. Nah, cuma dari kenyataan yang terjadi sangat jarang model waterfall ini dapat dilakukan sesuai dengan alurnya. Karena sebabnya ada beberapa hal, yaitu misalkan pasti adanya perubahan spesifikasi sistem itu terjadi di tengah dan juga di akhir alur pengembangan gitu. Jadi di setiap pengembangan sistem pasti ada request di tengah-tengah atau bahkan hampir di akhir. Nah, itu bagaimana cara penanganannya jika menggunakan metode ini. Nah, itu akan menjadi sangat sulit bagi customer untuk mendefinisikan semua spesifikasinya di awal dari analisa requirement. Kadang user seringkali butuh contoh dahulu gitu ya, prototype untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan nantinya itu seperti apa. Sedangkan di sini nggak ada penggunaan prototype. Nah, customer atau user juga tidak mungkin bisa bersabar gitu untuk menunggu atau mengakomodasi perubahan yang diperlukan di akhir alur pengembangan. Jadi artinya dia pengen dilibatkan dalam setiap fase gitu atau dalam setiap langkah-langkahnya. Nah, cuma di waterfall ini ada beberapa kelebihan, di mana kelebihannya itu metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan juga pengawasan. Jadi bisa diawaskan berdasarkan unit-unitnya. Terus kemudian proses pengembangannya modelnya fase one by one. Jadi ya satu fase selesai, kemudian fase selanjutnya dan seterusnya. Kemudian dengan fase ini atau dengan metode ini juga bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi, serta pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, kemudian penerapan, penyelesaian masalah, dan juga berakhir di operasi dan maintenance atau pemeliharaan, atau di fase yang paling akhir itu sebuah evaluasi ya gitu, evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, cuma waterfall ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, karena setiap sistem yang dibangun di dalam tahap pengujian sulit untuk kembali lagi ke atas dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya gitu ya. Jadi kalau udah ke fase bawahnya untuk balik ke atas itu sebenarnya agak sulit.
Nah, diperlukan juga manajemen yang baik karena proses pengembangannya tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk gitu. Jadi ya produknya nggak bakalan bisa dievaluasi sampai dia ke tahap yang paling bawah gitu ya. Nggak akan bisa diketahui gitu kalau misalkan di tengah-tengah mau dicek, kayaknya susah gitu. Jadi harus nunggu sampai di akhir dulu. Nah, terus juga kekurangannya, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan gitu ya. Kalau misalnya ada error kecil, karena ini setiap fase harus selesai dulu, nah itu ya bisa menjadi hal yang besar nantinya. Nah, di sini juga customer itu sulit menyatakan kebutuhannya secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Ya tadi ya, customer harus nunggu dulu fasenya. Kalau udah selesai atau ada yang baru bisa dilihat, baru dilihat gitu, nggak bisa ikut secara terjun langsung gitu berdasarkan fase-fase yang ada. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah metode prototype. Nah, metode prototype ini dapat digunakan untuk menyambung ketidakpahaman user mengenai hal teknis dan juga memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan user kepada developer. Jadi ya si user bisa melihat dulu contohnya di sini kalau ada prototipenya. Model prototype atau prototyping model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan pelanggan atau pengumpulan kebutuhan user terhadap sistem yang akan dibangun. Lalu kemudian dibuatlah sebuah prototype atau ya model desain secara cepat gitu ya. Lalu kemudian dibuatlah prototipenya atau program prototipenya agar user lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Kemudian program prototype biasanya juga merupakan program yang belum jadi. Nah, program ini biasanya menyediakan interface dan juga simulasi bisnis proses ataupun alur sehingga bisa terlihat seperti apa nantinya jika sudah jadi, gitu ya. Nah, program prototype ataupun metode prototype ini kemudian nanti akan selalu dievaluasi oleh user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan user. Jadi komunikasinya akan berjalan terus di setiap fasenya. Nah, model prototype ini cocok digunakan untuk menjabarkan kebutuhan user secara lebih detail karena nanti user seringkali kesulitan menyampaikan kebutuhannya secara detail tanpa melihat gambaran yang jelas. Jadi kalau udah ada prototipenya, dia pasti lebih mudah lagi memberikan informasi terkait tentang kebutuhannya dia secara detail. Nah, untuk mengantisipasi agar proyek dapat berjalan sesuai dengan target waktu dan juga biaya yang sudah ditentukan di awal, maka sebaiknya spesifikasi kebutuhan sistem harus sudah disepakati oleh developer dengan user secara tertulis gitu ya, udah ada MOU-nya gitu. Jadi biar jelas. Model prototype kurang cocok untuk aplikasi dengan skala besar karena membuat prototipe untuk aplikasi skala besar akan sangat memakan waktu dan juga tenaga serta biaya. Model prototipe cocok digunakan untuk menggali spesifikasi kebutuhan user secara lebih detail tetapi berisiko tinggi terhadap membengkaknya biaya dan waktu project. Berdasarkan karakteristiknya, prototipe sebuah software atau sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan juga high fidelity. Fidelity itu dia mengacu kepada tingkat kerincian sebuah software atau sebuah sistem. Nah, low fidelity prototype itu tidak terlalu rinci menggambarkan sistemnya. Nah, karakteristik dari low fidelity prototype adalah menggunakan fungsi atau interaksi secara terbatas, lebih menggambarkan konsep perancangan dan juga layout dibandingkan dengan model interaksi, tidak memperlihatkan secara rinci operasional sistem, mendemonstrasikan secara umum feel and look dari UI atau user interface, dan hanya menggambarkan konsep pendekatan secara umum. Nah, kemudian tadi ada high fidelity prototype, itu dia lebih rinci menggambarkan sistem nantinya. Prototype ini mempunyai interaksi penuh dengan user, di mana user dapat masukkan data dan juga berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun, mewakili fungsi-fungsi secara detail atau secara intinya sehingga dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi dari sistem yang akan dibangun dan mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk sebenarnya. Jadi ya kalau udah ada menggunakan prototype, ya user lebih dimanjakan gitu ya, lebih
uh, dibantu karena dia udah ada gambaran dulu nanti di awalnya. Nah, pada tahapan model prototyping, ya di situ ntar ada pengumpulan kebutuhan gitu ya, di sini di quick plan, kemudian ada membangun prototipenya dulu, terus kemudian membangun prototype sistem, kemudian baru dibangun sistemnya, dikodekan, kemudian diuji, baru selanjutnya dievaluasi dan juga dikomunikasikan evaluasi prototipe tersebut. Nah, nanti di dalam prosesnya itu ada yang namanya mock-up. Mock-up itu adalah suatu gambar atau desain yang digunakan sebagai ya model desain untuk gambaran atau untuk visualisasi, untuk mendemonstrasikan evaluasi desain ataupun ya untuk ya perkiraan lah nanti seperti apa bentuknya. Nah, sebuah mock-up disebut sebagai prototype software atau sistem jika menyediakan atau mampu mendemonstrasikan sebagian besar fungsi sistem software dan memungkinkan pengujian desain sistem software tersebut. Nah, kemudian akan terjadi juga iterasi pada pembuatan prototipe sampai sesuai dengan keinginan customer gitu ya. Jadi ya selama belum selesai pasti customer pengen diperbaiki. Nah, seiring dengan pengembangan prototipe, maka sistem software yang sebenarnya dikembangkan juga bisa dilihat sehingga sesuai dengan kebutuhan customer secara utuh. Nah, maka dari situ keuntungan atau kelebihan prototipe yaitu dia miliki user ya, atau user dilibatkan dalam analisa dan desain, kemudian adanya komunikasi yang baik antar user dan juga developer, kemudian punya kemampuan menangkap requirement secara konkret, digunakan untuk memperluas dari model SDLC sebelumnya. Kemudian ya di sini user pasti berperan aktif dalam pengembangan sistem yang akan dibangun. Nah, cuma kekurangan prototype, dia punya proses analisis dan perancangan yang terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, prototype juga biasanya prototipe yang dihasilkan itu tidak selamanya mudah dirubah dan juga cepat selesai, butuh waktu juga kan bikin prototipe itu. Jadi user tidak melihat bahwa sistem atau software belum mencerminkan kualitas software yang akan dibangun secara keseluruhan dan belum memikirkan bagaimana nanti maintenance dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, pasti masih akan terkait dengan developer. Kemudian kekurangannya dia menggunakan bahasa pemrograman dan algoritma yang sederhana gitu, karena dia harus membuat prototipenya terlebih dahulu. Kemudian hubungan antara user dengan komputer ataupun medianya mungkin tidak menggambarkan teknis gitu secara perancangan yang baik gitu ya, karena dia nantinya akan melihat dan nyobain secara langsung. Itu tadi penjelasan tentang prototype. Kemudian ini yang terakhir yaitu tentang RAD. RAD itu Rapid Application Development. RAD itu adalah model proses pengembangan software yang bersifat incremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Jadi model RAD ini adalah adaptasi dari model waterfall yang sebelumnya, itu dikembangkan menjadi RAD, cuman dia versinya lebih cepat atau versi kecepatan tinggi lah istilahnya, dengan menggunakan model tadi waterfall untuk pengembangan setiap komponen softwarenya ini. Jadi ya dia dipecah-pecah gitu ya, jadi kebutuhannya detailnya itu dipecah-pecah, kemudian dilakukan model waterfall untuk setiap tim atau setiap pecahan yang akan membangun dari sistem tersebut. Jadi sistemnya dipecah-pecah dan kemudian dikerjakan secara berbarengan dengan model waterfall, tapi secara cepat. Nah, di sini model RAD itu akan membagi tim menjadi beberapa tim untuk mengerjakan beberapa komponen masing-masing tim. Itu dapat dilakukan secara paralel gitu ya, dia dipecahkan terus kemudian dikerjakan secara berbarengan. Permodelan dilakukan untuk memodelkan fungsi bisnis, untuk mengetahui informasi apa saja yang terkait bisnis, informasi apa yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi itu, bagaimana alur informasi itu, proses apa yang terkait informasi tersebut. Nah, itu yang ada di dalam RAD. Nah, di sini ya. Jadi RAD itu dia secara iterasi berurutan, tapi dia ada proses yang dilakukan secara cepat gitu, secara berulang.
Nah, di sini tahapannya tadi ada model RRD itu dia business modeling atau menentukan analisanya dulu. Nah, terus kemudian di testing dan juga di turnover di sini ya. Di demonstrate, kemudian di refine, di build, prototype. Jadi dia menggunakan prototype juga di sini ya. Kemudian dilakukan testing, terus juga implementation secara cepat gitu ya. Jadi ya dipecah kemudian dilakukan proses secara cepat. Nah, di sini RAD punya kelebihan. Kelebihannya itu dia akan mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang udah ada atau reusable object. Nah, setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim yang lain dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Jadi ya karena dia dipecah kemudian dikerjakan, jadi artinya kalau ada mirip-mirip fitur itu bisa langsung dipakai gitu, bisa langsung digunakan lagi, jadi tidak perlu dibuat dari awal. Jadi ya bisa mengefisiensikan waktu karena setiap fungsi yang dimodulkan dalam waktu tertentu itu dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah kemudian disatukan atau diintegrasikan. Nah, cuma kekurangan RAD dia tidak cocok untuk proyek yang skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Sistem yang tidak bisa dimodularasi tidak cocok untuk model ini. Jadi dia harus ya pakai modul gitu modelnya karena kan harus dipecah-pecah. Nah, terus kemudian risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Itu. Jadi apa namanya? Untuk RAD penjelasannya seperti tersebut. Nah, ini contoh beberapa metode perancangan sistem dan masih ada lagi metode-metode yang lain. Nah, silahkan kalian mengeksplor kemudian coba didefinisikan, dijelaskan metode-metode yang lain tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.